Ratu Senopati hamil 9 bulan tapi malah diancam. Mari kita bahas. Kalian udah tahu lah ya, Ratu Party, Ratu Senopati itu siapa? Yap, bener banget, Erika Karlina. Di sini gue bukan mau julid atau apa. Skandal kehamilan Erika Karlina, fakta mengejutkan terungkap. Siapakah ayah sang bayi? Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Erika Karlina lagi jadi bahan omongan di mana-mana nih, baik di media sosial maupun berbagai portal berita. Semua gara-gara pernyataannya di podcast bareng Deddy Corbuzier, di mana Erika blak-blakan bilang kalau dia sekarang lagi hamil 9 bulan dan diperkirakan bakal melahirkan bayi laki-laki pada 8 Agustus nanti. Tentu aja pengakuan ini langsung bikin netizen heboh. Banyak yang kaget, nggak nyangka, dan pastinya pada penasaran banget soal siapa sih ayah dari calon bayi Erika ini. Sampai sekarang, identitas sang ayah masih misterius, bikin publik makin penasaran. Respon netizen pun macem-macem. Ada yang shock, ada yang kasih dukungan. Bahkan banyak juga yang salut sama keberanian Erika buat ngomong terbuka soal kehamilannya. Di media sosial, banyak yang doain supaya Erika dan bayinya sehat-sehat terus sampai proses persalinan nanti. Walaupun sempat jadi kontroversi, tapi banyak juga yang kasih respect buat Erika karena berani jujur dan tetap tegar menghadapi semua komentar publik. Teman-teman sesama artis dan para followersnya juga rame-rame kasih semangat dan doa terbaik. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Erika Karlina hamil 9 bulan. Dan diduga yang hamilnya adalah DJ Pendes. Aduh, pokoknya yang berhubungan sama Pendes ya, itu emang Pendes, ingat kau punya keluarga perempuan, punya saudara perempuan, bahkan ibu kamu juga perempuan. Ketika semua itu terjadi ke keluarga kamu dan diancem, dapat ancaman, kayak mana responmu? Tega kau. Terlepas kau berbelit, tidak mengakui itu, DNA solusinya. Kalau emang itu benar, mungkin karirmu telah usai saat ini. Terima kasih. Ratu Senopati hamil 9 bulan tapi malah diancam. Mari kita bahas. Kalian udah tahu lah ya, Ratu Party, Ratu Senopati itu siapa? Yap, bener banget, Erika Karlina. Di sini gue bukan mau julid atau apa, tapi gue cuma pengen ngebahas untuk kasus ini aja gitu guys. Alasan gue gak mau julitin si Erika ini karena walaupun dia hamil, jadi mau tanggung jawab gitu loh. Dan disclaimer juga, gue bukan ngedukung orang yang hamil di luar nikah, tapi maksudnya appreciate aja untuk dia yang bisa sampai sejauh ini dengan kondisi-kondisi yang dia ceritain di podcastnya Deddy itu. I think nggak semua orang akan kuat gitu. Walaupun ya si Erika ini tuh sebenarnya udah tahu kehamilannya dia di awal-awal minggu, tapi dia lebih memilih untuk oke, gue gedein aja nih anak dan gak milih untuk ngebuang nih anak gitu guys. Dan mirisnya untuk bapak dari anaknya Erika ini itu ternyata gak baik, gak bener gitu. Karena dia bikin grup dan ngancam-ngancam si Erika. Gimana ya, namanya orang lagi hamil bener-bener sensitif kan, apalagi digituin gitu kan, kesian banget. Dan appreciate juga untuk keluarga, sahabat-sahabatnya si Erika, gila top banget, dia tuh nutupin bener-bener emang nggak ada sama sekali yang bocor gitu loh, baik-baik banget. Sekali lagi, gue bukan ngedukung orang yang hamil di luar nikah, tapi gue tuh bener-bener kasihan dan appreciate banget sama Erika yang bisa ngadepin kondisi yang bener-bener ya nggak semua orang bisa lah sekuat dia gitu kan kayak sekarang. Pokoknya untuk anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian ngelakuin suatu hal, kalian harus tahu itu konsekuensinya kayak gimana dan kalian bisa nggak tanggung jawab gitu aja gitu guys. Jadi menurut kalian kasus si Erika Karlina ini gimana? Dan ada yang tahu menurut kalian bapak dari anak Erika Karlina ini siapa? Komen di bawah ya guys. Aku kaget banget ada berita Erika hamil. Dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari jabang bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak.
Yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan angka yang ada di tanggal lahir ayahnya. Guys, jadi tadi aku baru aja bangun tidur dan seperti biasa ya, kalau kita bangun tidur kan lihat HP, scroll dan boom! Aku kaget banget ada berita Erika hamil. Tapi setelah aku nonton nih podcast dari Deddy Corbuzier ya, dan aku cocokkan dengan tanggal lahir seorang Erika ya, aku nggak begitu kaget dengan apa yang semua Erika ucapkan di podcast tersebut. Karena semua itu bener-bener kayak menunjukkan pola-pola yang ada di tanggal lahir seorang Erika. Nih, aku spill ya tanggal lahir dari Erika. Erika Carlina lahir di tanggal 10 Agustus tahun 1993. Kalau kalian pernah lihat ya podcast aku dengan waktu itu, apa sih nama podcastnya tuh? Ada Erika, kemudian Powerpuff Girl. Tuh, itu ada Erika, ada siapa? Sarah Gibson, terus ada Aukarin, bener, dan juga Keanu. Itu aku memang banyak banget mengulik tentang Erika dan juga Keanu, termasuk bagaimana Erika ini mengalami kayak trauma, luka batin gitu ya, yang ada di family-nya. Kalau di podcastnya Deddy Corbuzier dia mengungkapkan bahwa keluarga itu adalah yang membuat dia kuat. Itu aku mengamini, karena apa? Pada saat aku bertemu sama Erika ya, aku mengkulik tanggal lahirnya tentang trauma atau luka batinnya terhadap family, dan ia mengiyakan ya, walaupun mungkin tidak ditayangkan di podcast gitu ya karena banyak editan-editannya. Tapi di keluarganya inilah akhirnya Erika menemukan satu kekuatan. Karena apa? Erika punya kode family. Mau tanda kutipnya, mau se-complicated apapun relationship-nya dia terhadap keluarganya ya, atau dengan keluarganya ini, tapi penopangnya tetap family. Karena ini ada benang merahnya dengan kode family-nya seorang Erika. Di podcastnya Deddy Corbuzier kan ditanyakan ya, kenapa mempertahankan kandungannya ini gitu. Satu jawabannya, dia memiliki kode family real. Erika ini memang memiliki kode juga yang namanya kode kehilangan ya. Jadi banyak banget kehilangan-kehilangan yang Erika rasakan. Bukan kehilangan yang biasa-biasa aja guys, termasuk dalam kasus ini, karena dia merasakan bahwa harusnya aku ini dalam kondisi hamil, harusnya aku happy, harusnya aku juga dipeluk oleh pasangan gitu ya, tapi tidak merasakan itu. Nah, ada kehilangan rasa yang sangat luar biasa di tubuh atau di diri seorang Erika. Jadi pergumulan Erika ini antara kode kehilangan dan juga kode family. Ketika dia mulai berpikir bahwa aduh nanti aku akan kehilangan masa-masa di mana aku harusnya bahagia, aku akan kehilangan masa-masa di mana anak aku harusnya bertumbuh dengan seorang ayah, itu dia gede banget rasa kehilangan di rasanya dia. Tapi dia juga memiliki kode family yang mana itu akan sangat mempengaruhi keputusan hidup dia. Dan bersyukur banget akhirnya kode family-nya lebih kuat daripada kode kehilangan di rasanya ini. Terus juga diceritakan ya di podcast kenapa sang ayah dari bayi ini kok justru semacam memberikan pressure gitu loh ke Erika. Nah, jawabannya adalah karena sang ayahnya ini itu dia awalnya mau bertanggung jawab kepada Erika karena dia nggak mau nama dia rusak. Dan dia sangat takut sekali ketika Erika membicarakan hal-hal negatif terhadap dirinya, terutama dalam hal pertanggungjawaban, dan itu bisa merusak karirnya. Dan ketika Erika ini juga sudah meng-close ya, sudah menutup pintunya untuk dipertanggungjawabi oleh sang laki-laki ini juga dia masih aja gitu loh takut ketika seorang Erika ini tuh juga akhirnya memberikan kayak insight-insight negatif gitu loh di publik yang bisa menghancurkan karirnya. Makanya dia mulai mengumpulkan orang-orang untuk bisa menjadi pendukung dia ketika Erika mengeluarkan statement-statement yang bisa membuat citra dirinya rusak. Dari mana aku tuh bisa menganalisa bahwa si ayah bayi ini ya, itu dia takut banget reputasinya rusak, tentu saja dari tanggal lahir. Pertanyaannya, dari mana aku tahu? Guys, aku mengkulik ya, mantan-mantan Erika tuh siapa aja gitulah ya. Dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari jabang bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak, yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan
angka yang ada di tanggal lahir ayahnya.